Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil amri minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratil abinal rabbil balik makan salam wa ila hadratis sa'iri sadatina sukatul muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama al amilin aina makan masyarikil ardi kama wasbiha khususan ila hadratil auliya sadatil ladina balagina fi burdatina Indonesia wa khususan ila hadratil muallifu hadzal kitabin nasaihid diniyah wal wasaya imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukat tami bi harakatit da'wati wa tarbiyati awliya utis'a warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahyaka warzuqna Allahumma balaghatil mursalin wa sura'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sura'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sirra hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Pasududan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilafut zikri, halakoh zikir
kita berkumpul, duduk, bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini, buat dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama-sama kita karena masih adanya urusan, usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan, usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya hingga sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak lupa pula kita doakan kepada para arwah ahli kubur, khususnya ahli kubur dari para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili, serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan nama-namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini,
Semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan kitab An-Nasihatul wal Wasayal Imaniyah halaman 137 baris ke-6 dari bawah. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa makna zikril qalbi antakuna suratul zikril jari alal lisani hadiratan fihi wajariyatan alaihi mislu ma'ida qala zakiru bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailallaha bi qalbihi wa qad yakunu makna zikril qalbi bi ayyakuna makna zikril jari ala lisani hadiran fihi mislu ayyakula bilisanihi la ilaha illallah wa yakunu makna hadhihi al kalimati syarifati alladhi huwa infiradul haqqi bil ilahiyati hadiran fil qalbi wallahu a'lam. Qala hujjatul islami rahimahullahu az-zikru ala arba'i marotiba al-ula zikrul lisani faqat wasaniyatu zikrul qalbi ma'al lisani takallufan wasalisatu zikrul qalbi tab'an
tauban wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin wa rabi'atu istilahul mazkuri alal qalbi wastighraqtuhu bihi qala wal martabatul ula qalilatun nafi wa dha'ifatul asari yakni biha dzikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi intaha wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Dunia. Kita saksikan kembali ke halaman 137 baris keempat dari atas atau baris keenam dari bawah. mulainya dari atas kan Ya, kita artikan apa demi ayat Qultu. Saya berkata wa makna dzikril qalbi dan arti dzikir hati itu antakuna ialah bahwa ada suratul zikril jari gambaran zikir yang berjalan ala lisani di atas lidah itu hadirotan hadir pula fihi dalam hati wajariatan dan berjalan alaihi di atas hati mislu seperti ma'idha qala apabila mengucapkan zakiru orang yang berzikir bilisanihi dengan lidahnya la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah yakunu maka ada ia adalika seperti demikian pula qailan mengucapkan laha la ilaha illallah biqalbihi dengan hatinya waqad yakunu dan kadang-kadang ada pula makna dzikril qalbi makna dzikir hati itu bi ayyakuna ialah harus ada makna zikril jari makna zikir yang berjalan ala lisani di atas lidah itu hadiron fihi hadir pula di dalam hati mislu ayyakula seperti umpama dia mengucapkan bilisanihi dengan lidahnya la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah wa yakunu
dan ada makna hadhil kalimati syarifati makna kalimah yang mulia ini alladzi huwa yang maknanya itu infiradul haqqi ialah menyendirinya Allah yang hak bil ilahiyati dengan memegang ketuhanan hadiron itu hadir bil qalbi di dalam hati wallahu a'lam wallahu a'lam qala hujjatul islami rahimahullah berkata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah az-zikru berzikir itu ala arba'i marotiba terbagi atas 4 martabat atau tingkatan. Al-ula yang pertama zikrul lisani faqat ialah zikir lidah belaka wasaniatu kedua zikrul qalbi zikir hati ma'al lisani serta lidah takallufan dengan susah payah wasali satu yang ketiga zikrul qalbi ialah zikir hati tab'an menurut pembawaan wa huduruhu dan hadir hati ma'al lisani bersama lidahnya min ghairi takallufin dengan tidak susah payah warabi'atu dan yang keempat istilahul mazkuri ialah menguasainya mazkur atau yang diingat al-qalbi kepada hati wastighraquhu dan tenggelamnya hati bihi kepada mazkur atau Allah. Qala berkata Imam Ghazali wal martabatul ula dan martabat yang pertama qalilatun naf'i adalah sedikit kemanfaatannya wa dha'ifatul asari dan lemah bekasnya yakni biha bermaksud Imam Ghazali dengan martabat ula itu zikrul lisani kepada zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi serta lalai hatinya selesai intaha selesai sudah wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nashriah ini wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini.
yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi Lafaz. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 137, baris keempat dari atas atau baris ke-6 dari bawah. Namun sebelumnya dipersilakan, yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh, yang mau bude itu ada bude silakan, yang dengkulnya udah pegel pada kesemutan silakan blonjor, yang pinggangnya kemeng-kemeng pegel ya cari sandaran, yang ngantuk-ngantuk boleh sambil liur-liur, nggak apa-apa, matanya merem, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Oh, minum dulu, santai aja. Siang-siang, silir-silir di puncak Songo Langit. Nanti habis dari puncak Songo Langit, latihan naik ke puncak Sulan, naik ke puncak gunung tinggi sekali, ya, namanya naik derajatnya. Nanti kapan-kapan kita naik ke puncak Gunung Argapura bareng-bareng Bapak Warto ya. Nanti doain biar Pak Warto punya duit. Tenang, santai. Ayo kembali saya bacakan ulang halaman 137 baris 4 dari atas. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa makna zikril qalbi antakuna suratul zikril jari ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaihi mislu ma idza qala dzakiru bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailalaha bi qalbihi wa qad yakunu makna zikril qalbi bi ayakuna makna zikril jari ala lisani hadiron fihi mislu ayakula bilisanihi la ilaha illallah wa yakunu makna hadhil kalimati syarifatil ladzi wa infiradul haqqi bil ilahiyati hadiron fil qalbi. Artinya qultu, aku berkata atau saya berkata. Ini siapa yang bilang saya? Imam Pak Warto. Pak Warto menirukan membaca. Yang berkata penyusun kitab An-Naso itu di siapa? Sayyidul Imam Barokatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu, saya berkata, wa makna dzikril qalbi,
Dan arti dikir kolbi itu, dikir hati itu, jadi ada dikir lisan, ada dikir hati. Ya, makna dikir hati itu antakuna suratu dikril jari ala lisani. Ya. Ialah bahwa ada gambaran dikir yang berjalan di atas lidah itu hadiratan fihi, hadir pula di dalam hati, wajariyatan alaihi, dan berjalan di atas hati. Ya, jadi dikir kolbi itu begini, bentuknya adalah dikir lisan. Lisannya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya ikut. Jadi antara ucapan dan hati berjalan bareng. Gitu ya. Kan ada yang di sini la ilaha illallah gitu ya. Tapi dalam hatinya nyariin sendal. Ben kalau pulang ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Nah, jujur. Arin berarti. Ya kan ada orang yang dikir lisannya ngucap macam-macam tapi hatinya Tapi kalau dikir hati itu apa yang dia ucapkan berjalan pula di dalam hati. Hati dan ucapannya sama. Insya Allah orang-orang yang begitu itu terjaga dari sifat nifak. Nifak itu penyakit. Orangnya disebut munafik. Betul nggak? Betul. Lisannya api. Hatinya melonggar. Kayak apa? Kedondong. Makanya hati-hati. Makanya zikir ini untuk melatih. Penyakit nifak itu bahaya itu. Beneran, nifak itu berbahaya. Nifak itu bahaya banget. Karena kebanyakan waminan nasi mayakulu amanabillah wabil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Waminan nasi, dan dari manusia, dari sebagian manusia, mayakulu ada orang-orang yang berkata dengan lidahnya, dengan lisannya, amanabillah wabil yaumil akhir. Saya seorang beriman pada Allah. Saya beriman pada hari akhir. Banyak nggak? Banyak. Sebagian banyak atau sebagian dikit? Sebagian banyak. Paling banyak. Kebanyakan begitu. Saya beriman pada Allah, beriman pada akhir. Bagus nggak? Bagus. Ya kan? Cuman ngaku nggak? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang mau ngaku-ngaku? Ngaku-ngaku itu bukan hanya mudah, tapi juga murah. Ngaku-ngaku itu, saya beriman pada Allah, beriman saya pada hari akhir. Mulut, tapi Allah bilang wa mahum bimu'minin, mereka itu bukan orang yang beriman. Ngaku-ngaku boleh, mudah dan murah. Nggak perlu kulaan ke pasar induk. Yang jadi masalah diakui apa tidak, lah ini yang jadi masalah. Gitu betul. Faktornya apa? Karena lisannya mengucapkan, hatinya tidak. Itu makanya nyari orang yang tidak beriman di dunia ini susah. Coba deh cari orang yang tidak beriman. Susah. Betul enggak? Kebanyakan ngaku beriman. Susah nyari orang yang nggak beriman itu. Orang yang nggak beriman itu langka. Makanya kalau pengen mahal jadi orang nggak beriman itu langka itu. Kenapa ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ulama kita mendidik supaya kita terlepas dari berbagai kemelekatan itu, sehingga kita tidak terjangkit penyakit nifak. Nifak itu penyakitnya, orangnya disebut munafik. Kufur itu penyakitnya, orangnya disebut kafir.
Paham nggih? Nggih. Jadi zikir qalbi itu lisannya mengucap, hatinya mengiringi. Jadi ucapan dan hatinya sama. Di ucapannya la ilaha illallah, dalam hatinya juga la ilaha illallah. Di sininya Allahu Akbar, hatinya Allah. Yang lain dari Allahu Akbar, orang jawab bingung. Kalau Allah Maha Besar, yang lain iya. Tapi kadang-kadang di sini Allahu Akbar, dalam hati membesar-besarkan yang Lain. buktinya begitu Allahu Akbar yang diingat apa? Belanja ke mall. Hah? Coba itu artinya. Karena dia paham apa yang diucapkan. Ada yang cuma di sini la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah, tapi juga kadang-kadang nggak paham, tapi sudah antara hati dan pikirannya sudah nggak lalai. Tapi ada juga yang pikir itu menghadirkan makna dari apa yang diucapkan oleh lidah, yang pada akhirnya dia hadir dengan ketauhidan ya Allah, bahwa tentang keesaan Allah. Jadi tidak ada sekutu. Itu kadang-kadang ditutup zikir itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, dia esa sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah sendiri-sendiri. Ya. Pernah nggak bayangkan? Ini biar kita zikirnya tambah mantep karena kita paham makna yang kita ucapkan. Pernah nggak membayangkan ketika alam semesta ini belum diciptakan? Nggak pernah, orang tahu mikir berulang ya. Nah, iya kan? Loh, alam semesta yang menciptakan siapa? Allah. Nah, pernah nggak berpikir ketika Allah belum menciptakan apa-apa? Pernah. Kapan? Kosong. Waktu kecil. Nah, terus, Kosong. terus apa yang terlintas dalam hati kita? Terus apa yang kita pahami dari semua itu? Halo? Bandung? Bandung mana Bandung? Oh. Halo? Purworejo? Halo. Wonogiri? Ini. Loh. Ya. Sama sekali. Ada enggak yang ingat Allah? Nggak ada. Enggak ada. Ada enggak yang berzikir? Nggak ada. Belum ada apa-apa. Yang diingat juga. Yang ingat-ingat juga. Berarti dulu langit belum ada, Pak? Oh, belum ada apa-apa. Terus apa? Langit itu mah. Gimana ya? Gelap gulita. Terus gimana Ya. belum ada ini belum ada langit? Ya makanya ini lagi diajak mikir. Iya, gimana? Pokoknya hari ini tajak mikir dari bikin bingung. Nggak ada angin. Sengaja saya bikin bingung. Ya, Biar pulang ngaji bingung. lucu dong. Lalu lucu ini anehnya. Lupa. Pokoknya yang pulang ngaji jenengan podo bingung, aku seneng. Makanya. Lagi. Iya kan? Lah iya kan? Lagi mikir. Ku nek wis ora bingung, wis ora itu malah ora gelem ngaji. Ngaji. Umumnya sing teko wong bingung. Wong bingung. Kadang-kadang jam 1 bingung gitu. Sampai saya nggak sempet bingung. Nah saya baru mau bingung kedatangan sampean bingung. Pak Warto anteng ya, nggak pernah bingung, nggak pernah pusing ya enggak. Jangan bilang, saya baru pengen pusing, datang sampean Pusing. sempet pusing aku. Hilang pusing. Artinya apa? Ketika ibu bingung berarti ibu Berpikir. Ketika ibu berpikir kemudian bingung, itu saya bersyukur, alhamdulillah Bila. masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam jiwa murid-murid saya. Senang nggak saya? Nah,
Kalau masih ada tanda-tanda kehidupan, masih punya harapan untuk subur, makmur. Ketika kita siram dan kita kalau udah nggak ada tanda kehidupan, disirami tambah bosok kayak disirami terus kok dong. Makanya aku bingung lah ngomong sergap ngaji kok tambah bosok. Itu berarti nggak ada tanda-tanda kehidupan. Makanya nggak pernah bingung. Ngaji ya begitu-begitu juga, nggak ngaji ya begitu-begitu juga. Orang tambah subur, tambah bosok, ya kan? Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Makanya takjak mikir. Sebab ulul albab itu bukan hanya zikir yang dilakukan, tapi juga tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Surat apa? Mas pokoknya udah Al-Quran. Surat Al-Imran 191. Orang yang ulul albab, ya, orang yang ulul albab itu kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha, pekerjaannya senantiasa berzikir. Kita enggak dikir senantiasa. Kapan? Kiamat. Berdiri dia di zikir. Pokoknya asal ibu berdiri kudu zikir. Kudu ingat. Ada railing ada pet. Bang kayak lagi railing. Ini alias Masuk. Gak sadar. Loh, maka tak tambah kita. Loh, sak beja-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa diri itu masih beruntung orang yang senantiasa eling. Sebab kalau nggak eling berarti nggak sadar. Lali. Terus apa lagi? Waktu hujan, duduk, dikir. Ini dari tadi dikir. Makanya kita kumpulnya ini bukan majelis taklim, bukan kan? Halaqah zikir. Kenapa? Kita duduk ngeriyo sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil apa? Tapi untuk senantiasa ingat kepada Allah. Zikir apa benar? Zikir. Dari tadi zikir, dari mulai ibu datang udah zikir. Asik gak? Asik. Mudah-mudahan lidahnya dan hatinya sejalan. Ini diperdalam supaya tambah paham, biar tambah cinta. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Ingat, nah, tandanya orang cinta, ya, man ahabba syai'an fa'abshiru dzikruhu. Barang siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu, pasti dia selalu ingat terus dengan yang dicintainya. Zaman sama uang cinta enggak? Mau tiap hari yang sama eling-eling mesti duit. Iya benar. Sampai lupa sama Allah kan? Iya. Lucu kan? Lucu. Tapi ngakunya cinta sama Allah, melebihi cintanya kepada yang lain. Loh. Katanya cinta kepada Allah itu harus melebihi cinta kita kepada selain Allah. Tapi kenapa ngitung duit berjam-jam lupa Allah gampang banget? Nah, kalau bubur itu ngitungin duit. Siapa? Berjam-jam lali Gusti. Gampang kok. Sholat 5 menit. Paling lama itu ibu 5 menit itu udah mau wiridan kali ya. Kan Allah maunya ingat Allah, lupakan yang lain. Bisa? Hai. Inilah, enggak, ini kita koreksi bukan buat siapa-siapa, kok buat diri sendiri. Buat apa kita ngaji ngomongin orang?
enggak ngaji aja ngomongin orang dosa, paling masa ngaji masih ngomongin orang juga. Sabar dulu. Lah iya. Ini untuk diri Sendiri. Nah, itulah kita. Itulah saya, kan gitu. Udah kalau tahu gitu, ya udah. Tadi saya begitu sih duhur. Tapi sekarang ini di sini saya mau belajar dari tadi supaya ada peningkatan lebih baik nanti, jangan besok kesuwen ini kalau sampai besok. Nanti kan bisa 5 menit lagi. Artinya ketika kita sekarang belajar dari tadi saya duhur, kok sholat nggak bisa ingat Allah. Aku tak belajar dari tadi yang nggak ingat tadi supaya nanti saya bisa sholat ingat Allah. Waktu Asar. asik nggak? Asik. Asik, ngomong ngaji nggak asik. Kalau ngaji nggak asik leren. Ngapain ngaji nggak asik? Leren. Ngaji kok tambah ruwet, ngaji kok tambah Susah. Terus ngaji Pak Warta kok susah, kok nggak enak, nggak seneng leren. Oh enak Pak Warta mah nggak. Ayo saudara-saudara harus ngaji sama saya. Oh enggak. Bagi Pak Warto yang ngaji bagus, yang nggak ngaji ya bagus. Jadi ono bedane sing ngaji karo sing ora. Nggih mboten. Lah mungkin ora usah dielek-elek sing ora ngaji. Ora dielek-elek wae wis. Enggak dijelek-jelekin juga emang. Iya. Paham nggih? Jadi sambil tafakur sengaja tak suruh mikir. Gitu loh. Makanya ini zikir qalbiyah ini kan menghadirkan keesaan Allah dalam hati kita. Jadi di hati kita sudah tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Paham maksudnya? Ini loh tauhid. Nah, agama kita itu disebut dinul tauhid, dinul haq. Ini loh perlu zikir biar kita itu dikir. Ya. Kita kan kadang ibu-ibu itu seneng saya ngeliat ibu-ibu. Di masjid-masjid zikir itu kan yang paling menonjol ibu-ibu. Iya. Bapak-bapak marah katanya menonjol. Kadang-kadang doang. Iya. Ya kan yang menonjol ibu. Dan saya paling salut sama ibu-ibu di masjid zikir. Di mana-mana ibu-ibu kalau datang ke masjid zikir mungkin bawa tas gede-gede guys. Bapak-bapak enggak ada, bapak-bapak itu tahlilan bawa tas barang itu. Enggak, ini mohon maaf. Saya hanya mengajak melihat kenyataan. Bapak-bapak nggak pernah bawa apa-apa. Nyatanya gitu apa tidak? Bapak-bapak enggak pernah bawa tas tahlilan, enggak tahu. Saya hormat sama ibu itu di situ. Kenapa? Ibu-ibu lah yang paling memperhatikan keluarga, memperhatikan anak, Bawain buat anaknya gitu ya. Maksudnya. Makanya saya salut ibu-ibu. Ibu-ibu di tasnya itu saya ngaji berat kan? Coba doa apa aja yang nggak ada di tas ibu itu. Habis ngaji dari Ustaz sono dikumpulin doanya di situ. Dikumpulin di situ. Dari sini dikumpulin di situ ya kan? Apa yang di catatan fotokopian itu. Nah, kan saya sering lihat. Coba ibu-ibu tak suruh baca, kan buka itu, boleh. Angel boleh foto duplikat kabeh pada nempel enggak tahu. Bekas makanan. Rupanya begitu pulang tahlilan, pulang zikir itu kue apa aja dimasukin ke situ, akhirnya catatan-catatan bukunya pada Pak tahu. Pengalaman, perhatian. Loh, enggak, saya enggak mau ngedalil, tapi kan begitu apa enggak sih nyatanya? Enggak, Pak. Tradisi. Oh, kadang kala ya Bu ya. Kadang kala ini enggak, saya enggak nuduh, ini kita buat kita ada. Kita belajar dari kenyataan. Loh, Cepet banget badannya. ini Bu Siri, indikator dalam ukur kebenaran itu satu mesti bisa diterima akal. Benar itu mesti bisa diterima akal. Akal siapapun akan menerima karena itu benar. Dan kedua ada buktinya. Loh kok ngaku kebenaran kok nggak bisa diterima akal, nggak ada buktinya. Ini jadinya hapus. Ngapus Si. kok
Boa. Alias Bohong. Tepu-tepu. apa? Tepu-tepu. Tepu apa lagi? Bel? Gedes. Bel gedes barangkali. Gedes. Ini kan nyata. Ya, makanya saya Saru. kenapa ini gue putune. Dia nggak inget. Nah itu makanan itu apa sih peringkat? Akhirnya catatan doanya jolengket semuanya. Siapa itu Pak? Yulastri. Sama Yulastri. Loh, ini fakta. Sampai kadang-kadang Ustadz itu kan, ya itu kan mikirin supaya muridnya itu jangan kesulitan kalau pas ngapalin apa-apa, supaya bendo pinter, ditulis no, dibikinin tulisan, diketikin, ditulis dirapiin nulisnya berhari-hari nulis itu sampai melek malam nulis itu. Nah udah ditulis, difotokopiin sekalian lagi, terus dibagi-bagi. Apa Bu? Begitu udah dibagi-bagi, mulai gue bungkus jajan coba. Ini kan yone ngarep sate ini. Terlalu umur. Enggak. Bagus enggak? Bagus, Sofian bilang enggak. Yulastri. Kelingan anak, kelingan putu, kelingan bojo kok enggak bagus itu piye? Itu artinya lagi meraktekno hasil kan waktu hasil ngaji kita harus rahmatan lil alamin. Harus sayang kepada siapa-siapa semua yang ada di Jakarta Raya ini, lebih-lebih pada keluar. Nah, ibu-ibu yang begitu itu saking cinta dan sayangnya sama keluar, berarti ngajinya sudah dipraktekin. Alhamdulillah. Sesuk kali njaluk meneh, fotokopinya kemarin. Dari rumah Mbak Kresek, Pak. Dari rumah ada nyiapin kresek. Oh gitu. Enggak lengket ya, Pak. Biar nggak lengket. Oh, biar nggak lengket. Oke, udah ya. Udah. Ya. Ini biar nggak ngantuk lah ya. Kan tadi udah diartiin udah. Kita tinggal diskusi sekarang. Ini diskusi ya interaktif Pak. Ya, tahu-tahu kan nggak apa-apa Bu. Ya, kalau perlu kadang-kadang ngotot. Gitu. Ya, jadi ada zikir yang begitu. Dia menghadirkan makna tentang keesaan itulah tahun kita orang zikir untuk itu mengunjang keluh hati yang paling dalam. Mana dari lesan diterima oleh pikiran memanah ke dalam kolbu, makanya ditafakuri, ya kan, dipaham. Di sini nanti tafakur, di sini dipilih kepikiran, di sini. Nah, kita ingat. Nah, ketika belum ada apa-apa ya Allah sendiri. Terus kita oke, esa. Nah, zikir itu dalam rangka mengesa. Jadi kita ketika zikir ya, mestinya kita lebur. Betul nggak? Ketika hudurul qalbi ila Allah, hati kita sudah hadir kepada Allah. Allah itu kan maha apa? Maha besar. Kita maha kecil. Ketika kecil hadir kepada yang besar. Yang kecil larut apa tidak? Kita ini bagaikan sesendok garam yang ditabur di air danau. Begitu gambarannya. Gini Bu, biar Ibu enak lah ya. Hidup ini penuh masalah apa tidak? Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dihadapin masalah. Masalah itu bisa tidak jadi masalah. Masalah itu bisa nggak jadi masalah apabila kita tahu tentang masalah. Kembalikan kepada zikir tauhid tadi. Ketika kita sudah tahu tentang keesaan Tuhan dan kita meyakini Allah itu maha besar, masalah kita dan semua masalah yang kita hadapi itu bagaikan sesendok garam. Coba sesendok garam ditaruh air secangkir segini, kira-kira ada dampak nggak? Sesendok garam dimasukin air secangkir, berdampak apa tidak? Asin. Dampaknya apa? Asin. Airnya malah kasinan. Gara-gara kasinan itu bikin tensi naik.
Betul nggak? Ketika jenengan ada masalah, terus berdampak oleh masalah yang galuh, khawatir, uring-uringan, betul nggak? Tensi naik nggak? Naik. Namanya blood Berat. shoot. Stres. 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 Jelas. Ayo kita berpikir, kenapa dia berdampak oleh garam yang masuk ke dalamnya? Karena wadahnya kecil. Nah, itu bedemen wadahmu kecil. Tumpah. Paham? Di dunia itu masalah yang kita hadapi bagaikan sesendok garam. Ketika kita hanya menyiapkan wadah yang kecil, kita akan berdampak dengan masalah itu dan selamanya nggak bakal tenang hidupnya. Bisa diterima kan? Bisa. Iya. Pernah merasakan? Pernah. Pernah aja apa sering? Sering. Bukan hidup. Muridnya Pak Warto? Oh, kok muridku ya? Jujur banget Pak. Jujur, Pak. Dulu sekarang udah jujur. Pak. Dulu Pak, dulu. Sekarang masih. Dulu itu kan dulu, itu kan tadi, bukan sekarang. Kan di sana-sana, bukan di sini. Nyatanya di sini enggak kan? Di sini enggak di sini. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Adem ayem, Ketawa-ketawa. ketawa ketiwi, Ya, warung Pak. wajahnya ceria semua. Kita sampai rumah bersin. Hah? Semut. Coba ketika garam, sesendok garam kita taburkan di air danau, bus, apa yang terjadi? Garamnya larut. Ada nama garam? Nggak ada. Ada nama garam? Nggak ada. Nggak ada. Ada sifat garam? Nggak ada. Ada zat garam? Nggak ada. Larut semua di air danau. Yang ada zat danau, nama danau, dan sifatnya. Kenapa? Wadahnya besar. Wadahnya luas. Jadi air danau itu ibarat sang maha bagi sesendok. Nah, Allah maha besar. Ketika kita larut masuk ke dalam kebesaran Allah, ada masalah? Enggak. Ada sifat kita? Enggak ada. Semua diwarnai dengan sifat Allah dan Allah itu maha baik. Keputusannya mesti baik. Kita larut pada kemaha besarannya. Asik gak? Kita ikut besar gak? Ikut besar gak? Ikut, kita larut. Kita jadi besar karena apa? Dengan kebesaran Tuhan. Benar? Kita bisa jadi alim, bisa ngerti dengan apa? Dengan ilmunya Allah. Jadi benar. Beda itu. Coba ibu begini dengan itu biasa. Beda. Itu lebih dibesarkan orang, lebih dihormati orang. Dekat dengan Tuhan, ingat dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Itu yang terpenting. Jadi peranan zikir qalbi itu untuk menghantarkan kita agar kita senantiasa merasakan kedekatan diri kita dengan Tuhan. Makanya kan nawa itu taqarruban ilallah. Bizikrillah. Saya niat berdekat-dekatan dengan Allah dengan wasilah di zikir. Kita zikir biar apa? Nah, Allah itu maha, kita maha, Allah maha suci, kita maha, nggak ada masalah. Begitu kan? Dosa kita kecil, kotoran kita kecil. Benar. Ketika sudah dilebur dengan Tuhan, tidak ada masalah, nggak ada apa-apanya dosa kita. Kalau dibandingkan dengan rahmat, dengan maha pengampunannya Allah, Al-Ghafar. Masalah kita kecil, di sisi Allah tidak ada apa-apanya masalah itu. Dia yang bikin.
Makanya insya Allah kita optimis dalam hidup. Kenapa nggak bakal pesimis? Ngapain cepet? Pikirannya kok cepet, hasilnya cepet. Itu yang bikin sukses, bikin darah tinggi. Wadahmu kecil. Jadi kita mesti bagaimana? Dengan zikir diharapkan wadahnya besar. Ketika wadah besar, masalah apapun yang masuk, dia akan larut dengan kebesaran Allah. Betul? Asik? Asik. Ini baru ngaji serius. Kalau ya serius nih. Kalau ya masa guyu terus, masa ngaji guyu terus. Ya kalau tegang begini. Ya kan? Larut gak? Masuk akal? Bisa dibuktikan? Bisa. Jadi wadah kita yang harus makanya Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi mutmainnah, adem, ayem, tentrem, masalah hilang. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Tuhan Maha Besar, masalah kita sangat kecil. Makanya insya Allah nggak putus asa dalam hidup. Hatinya rasional. Gitu loh Bu sebetulnya makna daripada zikir bisa menjadi hati tentram. Jangan zikir malah galau. Coba ya cepat temen loh ya. Kita tadi tahlilan ya. La ilaha illallah berapa kali? 11. Paling 10. 11. Subhanallah berapa? 10. Kalau tahlilan dulu kan berapa? 33. Ndungone kok dawa, kira-kira galuh apa ayam? Galuh apa ayam? Coba kira-kira nek diundang tahlilan, ustazahnya mimpin tahlilnya la ilaha illallah 100. Subhanallah wa bihamdihi 100. Tambah ayam apa tambah galuh? Galuh. Subar. Katanya Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir ingat Allah, hati menjadi tentram, tenang. Kenapa galuh? Karena cuma di sini. Enggak masuk ke sini. Enggak merasa apa-apa. Makanya dengan zikir diharapkan kita bisa merasakan kedekatan Allah. Ya kan? Dekat dengan Tuhan. Kita bisa merasakan kebersamaan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Kita bisa merasakan ya, kasih sayang Allah, pelukan cinta dan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Nah, ini itu, tapi hadir. Jadi tugas kita apa? Mengucapkan atau menghadirkan? Menghadirkan. Doa itu mengundang, bukan nuntut. Doa doaan itu artinya mengundang, menghadirkan Tuhan. Saya mau isi gosa, ya. Kalau saya cuma manggil nama ibu-ibu aja, kira-kira urusan beres sama. Saya tidak perlu undang-undang ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu hadir ke padepokan itu nasi uduk matang masih. Ini betul. Buat nasi uduk dipotong-potongin telur dadar. Yang penting ibu-ibunya sudah hadir. Tapi kalau teman saya sebut namanya, kira-kira matang orang nasi uduk. Enggak. Yang penting bagaimana caranya ibu hadir, kan begitu. Jadi yang penting hadirnya apa? Hadirnya. Bukan sebutan namamu. Enggak. Nah, sebut namamu dalam Langsung nela teko yo celam-celam. Hadir itu yang penting. Jadi sama Allah juga begitu. Makanya di khusyuk itu hudulul qalbi ila Allah. Di samping sini mengucap, hatinya hadir. Merasakan kedekatan diri kita dengan Allah. Karena Allah lebih dekat dari urat leher. Betul nggak? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku sama hambaku lebih dekat dari urat leher. Masa nggak merasakan kedekatannya? Nah, tugas kita zikir itu merasakan. Pakai rasa itu sir. Makanya ada zikir namanya zikir sir. Tuh
pasti. Terus bahwa ma'akum, dan dia itu senantiasa bersama-sama kalian. Di mana? Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Jadi sekarang kita bersama Allah bukan? Iya. Lah iya, adem apa betul? Adem. Kita dekat dengan Allah. Lah iya, tidak ada masalah. Allah semuanya akan menyelesaikan masalah kita. Gampang ya. Nah, kita dekat. Nah, ini peranan zikir. Makanya zikir kolbi itu begitu. Nggak apa-apa, nggak selesai. Besok kita sambung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kurang dipahami atau barangkali ada hal yang mau disampaikan, saran, kritik, masukan dan lain sebagainya, monggo bebas. Nggak pakai tema. Ini di luar tema, enggak apa-apa. Mumpung kita monggo silakan. Ayo, barangkali ada informasi atau apa yang mau ditanyakan yang belum paham, monggo. Sampai sini nanti dijelasinnya sampai pas fil kolbi, hadiron fil kolbi ya. Itu tinggal nerusin pola Hujatul Islam, tinggal jelasin. Kita diskusikan nanti. Ayo silakan Ibu. Enggak apa-apa, nanya apa aja boleh. Nanya. Mor, Apa? Ya, monggo Bu. Itu. Kan saya kan dari kampung sih Pak. Dia Nah, oleh-oleh dari kampung. Nah, ini kan demen nih. bukan oleh-olehnya Pak. pertanyaannya Pertanyaannya. Ya. Di rumah tuh kan dulu pada ngaji, pada baca kitab itu kan sekarang kan nggak ada yang baca, kan rusak tuh. Ya. Kitab-kitab yang pada buat ngaji dulu kan sekarang kan pada rusak. Itu baiknya diapain gitu Pak? Yang diapain apanya? Kitab-kitab itu di rumah. Kan di tempat bude banyak. Tinggalan Mbah ya? Buat ngaji. Iya, banyak adik-adik juga. Kan ada di makan tikus, ada di apa gitu. Yang sekarang kan udah gak ada baca gitu. Yang baca. Itu terus sekarang itu sebaiknya diapain? Kalau Rusak. Disedekahkan aja kenapa? Udah rusak. lah kan udah rusak bisa dibaca. Yang dibakar apa di mana gitu. Kalau Dibakar udah nggak apa-apa? rusak sebaiknya ya, saya dulu di kampung. Kiai saya kan kadang ada Quran yang sudah Oh, yang dimakan tikus, pada dimakan tikus gitu. supaya itu terjaga kesuciannya, sebaiknya dibakar. Oh. Ya kemarin kalau Quran saya sebagian udah saya bakar. Disimpan juga kan Iya. para tidak Kemarin kalau Quran sebagian saya udah bakar. Terus sekarang yang kitabnya itu, yang kitabnya. Kalau masih bisa dipakai, kan di sana banyak mungkin ada biaya, ada santri ya, barangkali bisa dimanfaatkan oleh santri. Nenek rusak, nggak mungkin bisa dipakai, kalau disimpan juga nggak ada manfaatnya. Jadi boleh dibakar aja. Untuk menghormati itu ya dibakar aja, sebaiknya dibakar. Sekarang kalau dibilang hasilnya keinjek-injek ke tempat Kalau dibakar kan terjaga malah. Gitu. Kalau dibuang-buang ya, kan juga gimana ya? Kalau sampai makanya kadang-kadang banyak pedalang Al-Quran di masjid, di musola atau injak-injak itu kan malah nggak terjaga ya. Nah iya, sering kan gitu. Ya sebetulnya bilang masalah ya nggak masalah. Teman-teman kan kalau bukan kita yang menghormati, yang mentakdimi siapa kan itu kitab kita. Itu sebenarnya untuk menjaga aja, menjaga fitnahnya dan sebagainya, jangan sampai keinjek-injek, jangan sampai karena itu disimpan juga manfaatnya nggak ada, terus yang harusnya tempat bisa dimanfaatkan untuk yang lain ada penuh dengan tumpukan karung misalnya gitu, terus di karung juga nanti keinjek-injek orang ini orang malah nggak ada. Jadi kan niatnya bukan niat misalnya ya bakar Quran itu kan bukan gitu ya, maksudnya kita menghormati aja. Iya, kitab juga kan itu ulama setengah mati Bu. Ulama itu berusaha menyusun kitab itu tidak mudah kan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kita menghormati lah jerih payah ulama. Itu ya kan, kita takdim dan tetap supaya terjaga jangan sampai terhina. Gitu. Kalau dibakar kan lebih aman. Habis dengan apa lagi caranya? Ilmunya kembali mengobiakan.
kalau digubur begitu kan nggak mungkin ya. Kalau apa? Kalau digubur begitu aja kan nggak mungkin. Jadi Nggak mungkin dikubur gitu aja. Dikubur juga ya hancur kan. Malah keinjek-injek. iya biasa. Engkau malah naik kuburnya itu nanti kuburan tanahnya dimakan orang dipacul-pacul malah bongkar lagi kalau dia nggak hancur. Tapi kalau dibakar Ada tukang itu, tukang ngerongsok gitu dibilang katanya dijual nanti ada di daur ulang katanya gitu. siapa? Di daur ulang katanya. Kalau ada yang bisa mendaur ulang, tapi kan harus di apa ya? Harus dikolaborasi ya, Malah lebih repot. iya kan? Udah bener dibakar aja coba si Kiro. Dibakar. Harus dicarikan kitab yang sama, ya kan? Kemudian cari halaman yang nyambung kan? Terus kemana nyarinya itu? Kalau didaur ulang, ya kan? Kalaupun didaur ulang materialnya, kan dilebur juga, jadi kertas lagi kan gitu. Iya, maksudnya begitu dia ngerongsok itu ya. Sama aja kan akhirnya malah belum tentu terjaga waktu di sananya. Kan didaur ulang kan mau nggak masuk dalam sebuah percetakan misalnya. Nanti di percetakan malah diidek-idek, diapain aja kan, namanya didaur ulang. Lebih aman mana dengan dibakar? Bakar aja gitu ya. Nah, iya kan lebih aman. Iya. Makasih Jadi Pak. ini cari solusi. Iya. Ya, kira-kira gitu. Tapi kalau bisa didaur ulang, memang lebih manfaat. Tapi mungkin enggak. Kan harus nyari kitab yang sama. Apalagi kitabnya Mbah, bukan kitab yang dulu-dulu yang mungkin sekarang belum tentu terbit. Kalau yang kitab umum mungkin masih bisa disulam-sulam. Tapi waktunya kan luar biasa itu Pak. Kalau lebih baik itu banyak. Oke, orang sekarang mau cari yang Mendingan gampang. itu aja murah daripada biaya mendaur ulang itu. Tapi kalau daur ulang dalam arti materinya nanti dilebur oleh percetakan dibuat kertas baru ya sama aja, namanya dihancurin juga. Oke, Ya, terus. ada lagi? Ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau apa? Cekal? Cekal. Apa? Ya nggak apa-apa, pokoknya paham kartu nggak yang penting pulang sadar. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syai'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat
barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik